Saat mendengar istilah gelombang panas, kebanyakan dari kita langsung berpikiran bahwa itu terjadi kenaikan temperatur yang sangat tinggi. Berita yang sering kita lihat adalah negara-negara di Eropa dan India yang sering terjadi kejadian tersebut. Indonesia sendiri memang hampir tidak pernah terjadi kejadian tersebut. Tapi, bukan berarti Indonesia terbebas dari kejadian gelombang panas. Kejadian gelombang panas juga terjadi di negara kepulauan seperti Indonesia. Tetapi, gelombang panas bukan terjadi di daratan, tetapi di laut. Apa yang dimaksud dengan marine heatwave? Sederhananya, marine heatwave adalah kejadian meningkatnya suhu permukaan laut menjadi lebih hangat dari biasanya dan terjadi selama beberapa hari secara terus-menerus. Suhu laut terus berubah tiap harinya. Cuaca, musim, bahkan siang dan malam membuat suhu laut terus berubah secara alami. Dalam kondisi tertentu, suhu laut dapat meningkat dari kondisi normalnya dan bertahan selama sedikitnya 5 hari berturut-turut. Fenomena inilah yang dikenal dengan marine heatwave atau gelombang panas laut. Kenaikan suhunya mungkin cuma 1-2 derajat. Bagi kita mungkin nggak kerasa ya. Tapi bagi kehidupan di bawah laut, kenaikan 1 derajat aja itu bisa menimbulkan perubahan yang signifikan. Lalu, kenapa suhu laut bisa meningkat sampai bisa kejadian marine heatwave? Sebenarnya jawabannya tidak sesederhana ketika cuaca sedang panas-panasnya. Fenomena ini merupakan hasil yang saling berkaitan, mulai dari perubahan iklim hingga fenomena alam yang terjadi di lautan. Seiring meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, udara panas yang terperangkap di bumi semakin meningkat. Sebagian besar panas yang terperangkap tidak tersimpan di udara, melainkan diserap oleh lautan. Ketika panas terus terakumulasi, suhu permukaan laut cenderung terus meningkat. Jika kondisi ini berlangsung secara terus-menerus dan cukup lama, memungkinkan maritime heatwave semakin besar terjadi. Di Indonesia, fenomena ini juga dipengaruhi oleh siklus iklim global. Salah satunya adalah El Nino. Saat El Nino terjadi, pola sirkulasi atmosfer dan lautan di Indonesia juga ikut berubah. Beberapa wilayah perairan di Indonesia cenderung lebih hangat dibandingkan biasanya. Namun, apakah fenomena ini benar-benar terjadi di Indonesia? Untuk hal ini, mari kita lihat penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan di perairan di Indonesia. Salah satu penelitian terkait maritime heatwave ini pernah dilakukan di perairan Karimata. Dengan menganalisis data selama lebih dari 3 dekade, para peneliti menemukan bahwa kejadian maritime heatwave ini bukanlah kejadian yang langka. Rata-rata di wilayah ini mengalami 2 hingga 3 kejadian marine wave setiap tahunnya. Dengan setiap kejadiannya berlangsung selama 10 hari dan bahkan pada beberapa tahun tertentu terjadi jauh lebih lama. Salah satu periode yang terekstrim terjadi pada tahun 2016 di mana marine heatwave terjadi berlangsung selama kurang lebih 25 hari. Temuan ini menunjukkan bahwa marine heatwave group merupakan kejadian yang selalu berulang dari tahun ke tahun. Hal yang sama juga terjadi di wilayah lain, yaitu perairan selatan Jawa Barat. Pada penelitian yang dilakukan di wilayah ini, marine heatwave terjadi hampir di setiap tahun dengan durasi rata-rata antara 10 hingga 20 hari. Dan pada tahun 2016, marine heatwave terjadi selama 35 hari yang menjadikannya sebagai periode marine heatwave terpanjang yang tercatat di wilayah tersebut. Meskipun dilakukan di wilayah berbeda, kedua penelitian tersebut memiliki pola yang sama, bahwa marine heatwave memang benar terjadi di Indonesia. Bahkan, pada beberapa tahun terakhir, kecenderungannya terjadi lebih sering dengan periode yang lebih lama. Lantas dari penelitian-penelitian tadi mungkin ada pertanyaan terbesit mengenai kalau memang air laut meningkat suhunya sekitar 1 atau 2 derajat, apa yang bakal terjadi? Well, jawabannya sederhana karena ini laut. Laut ini bukan hanya sekedar kumpulan air biasa, tapi laut adalah rumah bagi berbagai macam makhluk hidup yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Apa akibatnya? Ya, otomatis jika air laut itu suhunya meningkat 1 hingga 2 derajat sekalipun, ya makhluk-makhluk ini akan terganggu kualitas hidupnya. Kalau kita bicara makhluk hidup, mungkin salah satu yang paling terpengaruh adalah terumbu karang.
ya terumbu karang ini adalah makhluk hidup yang hidup dalam rentang suhu yang cukup sempit ya. Kalau air laut itu suhunya naik terlalu lama, ya terumbu karang ini bakal rentan dengan stres dan akhirnya bisa terjadi yang namanya itu coral bleaching atau pemutihan karang. Kalau ini terus terjadi, ya tidak menutup kemungkinan bakal lebih banyak koral-koral di luar sana, di perairan kita khususnya di Indonesia, itu bakal mati. Marine heatwave juga sebenarnya mempengaruhi beberapa jenis ikan ya, karena ada beberapa jenis ikan itu yang sangat sensitif terhadap suhu. Mereka itu melakukan migrasi tergantung suhu air. Ada ikan yang semisal nih hidup di daerah dingin, ketika airnya mulai hangat, mereka akan berpindah ke tempat yang lebih dingin. Dan ini itu akan menghasilkan lebih ke berdampak ke wilayah tangkapan ikan, karena ikan-ikan yang awalnya ada di perairan yang dingin ini itu bakal pindah ke perairan yang lebih dingin, mencari perairan yang lebih dingin karena terjadi peningkatan suhu di air yang sebelumnya. Nah, bagi nelayan, perubahan ini tuh bakal berpengaruh sangat signifikan. Kenapa demikian? Karena dari awalnya mereka memancing di tempat yang biasanya ada ikan, itu tuh perlahan tapi pasti itu ikan-ikannya akan berpindah ke daerah yang lebih mendukung kehidupan mereka gitu, kualitas hidup ikan-ikan ini, yang akhirnya menyebabkan kayak awalnya nelayan memancing di daerah A yang lebih dekat, itu mereka harus mengikuti jalur migrasi ikan yang baru di daerah B yang condong lebih jauh contohnya. Nah, kalau kita bicara tentang heatwave ini, itu sudah tidak lagi membicarakan tentang kerusakan ekosistem. Ini juga sudah masuk ke ranah sosial ekonomi masyarakat yang khususnya tinggal di daerah pesisir, yang dimana mereka itu menggantungkan hidupnya pada kehidupan di pesisir gitu. Ketika mendengar istilah gelombang panas, kita sering membayangkan jalanan yang menyengat atau bahkan suhu udara yang memecahkan rekor cuaca hari ini. Itulah kira-kira gambaran yang sama ini melekat di benak kita. Namun, di Indonesia, ancaman itu hadir dalam bentuk yang berbeda. Bukan di daratan, melainkan di laut yang perlahan menghangat. Perubahan ini mungkin tidak langsung kita rasakan. Laut mungkin tetap terlihat tenang, ombak tetap datang ke pantai seperti biasa. Namun, sebenarnya di bawah permukaannya, ekosistem laut sedang menghadapi tekanan yang semakin besar. Marine heatwave mengingatkan kita bahwa perubahan iklim tidak selalu datang dalam bentuk yang mudah dilihat. Kadang, perubahan itu berlangsung perlahan, tetapi dampaknya bisa terasa dalam jangka panjang. Memahami fenomena ini bukan hanya penting bagi para peneliti atau pemerintah, tetapi juga bagi kita sebagai masyarakat yang hidup di negara kepulauan dan bergantung pada laut dalam berbagai aspek kehidupan. Karena menjaga laut bukan hanya tentang melindungi airnya, tetapi juga menjaga kehidupan yang bergantung di dalamnya. Dan mungkin ancaman terbesar bukanlah panas yang bisa kita rasakan, melainkan panas yang tidak pernah kita sadari sedang terjadi.